ini sama kita di Vlogcast Telkom University Jakarta. Nah, di episode kali ini kita bakalan kedatangan tamu spesial nih dari Prodi Teknologi Informasi. Betul banget. Dan kita akan ngobrol seputar perkuliahan, perkembangan teknologi di pandangan beliau tentang mahasiswa khususnya di bidang IT ini nanti, Pak. Sebelum itu kita kayak perkenalan dulu nggak sih, Pak? Perkenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Naval Wicaksono dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 24. Dan di sini gue nggak sendiri, gue sama partner terkeren gue. Halo semuanya, kenalin nama gue Farhan Dwi Nanda Putra dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2024. Kan udah mau masuk minggu-minggu liburan ya. Kenapa, Pak? Terus pendaftaran nih udah mulai buka kan. Temen gue ini mau masuk Telkom, cuman masih belum tahu lah jurusan mau kemana. Cuman dia ada minat dikit lah di TI. Di TI. Tapi dia masih ragu kayak prospek kerja ke depannya tuh gimana gitu kan. TI, Teknologi Informasi. Gue bukan di situ sih ya. Jadi gue kayak kurang tahu juga sebenarnya, Pak. Gitu. Mungkin Gimana? kita bakal kulik kali kita tanya-tanya langsung aja ke dosennya gimana, Pak? Boleh tuh, Nah, pasti penasaran juga kan? Penasaran, nah. Ayo kita sambut dulu deh, Pak. Mending, Pak. Siapa tuh? Dosen Teknologi Informasi. Jangan tegang, Pak. Oh iya, gak banget nih. Bisa dosen. Oke, mungkin kita Bapak boleh kenalin dulu dong, Pak, ke para penonton nih. Oke, nama saya, perkenalkan semuanya, nama saya Wida Mutakin. Saya salah satu dosen di program studi teknologi informasi. Kenal, Pak? Kenal? Oh, prodi lu. Iya. Oh, kamu nggak tahu tadi? Ini prodi teknik industri sebenarnya. Pak, jadi temennya Noval nih ada yang mau masuk prodi teknologi informasi, Pak. Tapi dia tuh kayak masih bingung prospek kerjanya sama nanti di dalam prodi itu bakal belajar apa aja dan gimana. Dan mungkin Bapak bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kita buat teman-teman yang mau masuk ke prodi TI gitu, Pak. Buat maba. Buat maba. Gimana, Pak? Yang mau nanya lu dulu atau gue dulu? Lu deh. Sikat, Pak. Coba Bapak bisa ceritain dikit gak Pak kayak perjalanan Bapak tuh sampai bisa jadi dosen teknologi informasi di Telkom University ini nih gimana gitu Pak? Baru awal nih, pertanyaannya udah berat ini ya. Dari awal-awal tuh, ya saya sebelumnya kerja di profesional dulu ya, sebelum memang terjun di akademi. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sebelumnya selama kurang lebih 2 tahun di sana sambil menempuh pendidikan magister. Kan untuk jadi dosen harus S2 ya, harus S2 dan bisa S1 gitu kan. Masa kita ngajar mahasiswa untuk program sarjana tapi kita masih sarjana gitu kan. Gitu. Nah, jadi setelah itu selesai proses magister saya, terus juga di kantor itu juga ya biasa kan kalau jadi apa namanya orang-orang yang bekerja menjadi kantoran apa namanya itu kok lupa ya karyawan ya korporat udah korporat kerjanya itu aduh yang waktunya tepat waktu apa kadang overtime juga gitu kan ya mungkin jadi karena itu juga kan kayak dosen menarik nih gitu. Kayak saya coba-coba deh berrezeki nih sekarang jadi dosen di Telkom University Prodi Teknologi Informasi. Seneng gak Pak? Seneng gak Pak? Wah, gak bisa diungkapkan sih rasanya gimana tuh, aduh. Berarti tuh diniatin jadi dosen itu pas udah jadi magister tadi itu ya? Iya. Baru pikiran tuh ya? Sembari ngerjain kalau di program sarjana kan namanya itu
tugas akhir ya atau skripsi ya. Iya. Kalau di program magister kan namanya itu tesis. Jadi sembari pekerjaan tesis kemarin, mulai deh itu di diskusi sama teman-teman sama yang lagi proses kerja di magister juga ya. Nah, ngobrol-ngobrol, kayaknya dosen salah satu atau akademik salah satu pekerjaan yang menarik juga nih. Waduh, kira switch karir lah. Asik, Switch sukses. karir. Nah, tapi tadi kan Bapak magister gitu kan. Nah, bidang utama Bapak apa sih Bang? Keahliannya apa Pak? Kalau utama sih sebenarnya saya di IoT sama di data juga. Jadi IoT itu kayak kita mengembangkan perangkat-perangkat berdasarkan ada microcontroller di sana, ada sensor-sensor di sana untuk kebutuhan, bisa jadi kebutuhan untuk industri ataupun hanya sekedar untuk prototype aja. Banyak ya kan kayak gitu kan. Nah, berarti itu nanti yang bakal dipelajari juga di prodi kita itu ya. Wah tentu pasti. Kenapa Pak emang Pak milih fokusnya di bidang IoT sama data tadi ya? Nah, awal mulanya itu karena pada saat proses saya pengerjaan skripsi ya, pas saya ngerjain skripsi itu saya ada di salah satu pusat perbelanjaan yang dimana kalau pusat perbelanjaan itu tuh identik dengan cari parkir ya, yang kadang prosesnya lama dulu. Iya. Kita bisa 15 mungkin lebih dari 15 menit untuk cari lokasi parkir yang kosong aja. Jadi saya terpikir ingin membuat satu inovasi ala-ala. Inovasi ala-ala. Jadi gimana ya caranya biar supaya orang-orang tuh enggak, atau saya sebagai pengguna mallnya itu kan pusat perbelanjaan enggak muter-muter di lokasi parkir terus menerus untuk mencari lokasi yang kosong. Jadi saya buatlah sebuah sistem untuk bisa mendeteksi ya. Jadi saya tahu lokasi parkir yang kosong di mana. Kira itu membantu. Tapi udah diterapin belum? Untuk penerapannya udah ada di beberapa pusat perbelanjaan. Itu kan kesana nih. Oh iya, review. Iya, review langsung. Inovasi sama TI. Tapi Pak, di ini Pak, Bapak tuh ngajar apa aja sih Pak? Kayak mata kuliah apa aja, dan kira-kira tuh ada tantangan apa gitu Pak dalam mengajarin kan kayak aduh, ini anak nih kayaknya susah deh ini buat diajarin nih, gak bisa nih anak gini kayak gitu. Kalau saat ini saya diberikan beberapa mata kuliah dasar ya. Karena kan kita prodi teknologi informasi itu ilmunya turunan dari matematika ya. Karena jadi ya teknologi informasi itu harus berkaitan dengan matematika. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak tuh kadang ketika mau SMA nih atau pada masa sekolah akhir lah ya sebelum masuk menjadi mahasiswa kayak ingin menghindari matematika nih gitu kan, capek matematika dari SD istilahnya. Masuk TI salah deh. Masuk TI sebenarnya nggak salah juga. Tapi kan ada matematika ya Pak? Kalau matematikanya beda, matematika kalkulus, matematika diskrit, logika matematika. Dengan matematika kartu angka tuh. Dengan asik dan menyenangkan. Benar. Loh, disuguhi seperti itu kita. Matematika, kalkulus. Bagian Bapak tadi di intro tuh. Berarti itu yang Bapak ajar tuh ya? Nah iya, salah satu yang saya ajar itu kalkulus. Kalau di semester depan gitu Pak, kayak contoh mungkin di semester 3 Kan Pak ajarin makin advance ya? Nah, saya rencana itu akan ambil sesuai dengan bidang karya saya, mungkin antara IoT atau ke data. Karena kan di prodi kita itu mahasiswanya dituntut nanti luarannya, lulus nanti itu mereka harus bisa jadi ya apakah mungkin IoT engineer atau mungkin AI engineer atau bisa bermain dengan cyber security. Karena di prodi kita juga ada dosen-dosen yang spesialisasinya berkaitan dengan cyber. Apalagi kan cyber sekarang lagi market Ya, terutama gimana? di Indonesia. Kayak ya banyak banget lah kasus-kasus ya kebocoran data. Pasti ya. Kayak contohnya yang kemarin tuh. Oh. Ada lah ya Pak? Ada. Nah terus kalau misalkan ada calon mahasiswa baru nih udah tertarik masuk sini, kira-kira karakteristik mahasiswa TI di Telkom University Jakarta itu gimana sih Pak? Karakteristiknya? Saya cerita ketika saya masuk TI aja ya. Kan saya soalnya background sarjananya sama nih, teknologi informasi juga. Nah, Gimana Pak? jadi saya di teknologi informasi itu sebenarnya
karena kan di teknologi informasi kita akan mengenal nanti beberapa bahasa pemrograman ya istilahnya ya. Jadi kalau emang misalnya teman-teman calon mahasiswa, saya panggilnya teman-teman calon mahasiswa tuh udah mulai mungkin bisa lihat-lihat di YouTube, atau kan kadang sekarang TikTok juga suka banyak konten-konten yang mengarah ke arah edukasi coding gitu kan ya, sederhana. Atau sekarang ya apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya LLM yang kayak kita bikin prompting aja itu kita udah bisa tahu, bisa di generate sama mereka. Nah, mungkin ya dengan itu kita harus, kalau saya sih harus punya sense of ini ya, cari tahu gitu. Jadi kayak kita penasaran harus tinggi. Jadi kenapa bisa gini ya? Ini kalau di gini jadi gimana ya? Jadi ngelatih problem solving juga sih kalau kayak gitu ya. Benar. Jadi kalau ketemu error tuh juga stres. Tapi kalau nggak ketemu error malah bingung. Kok bisa ya? Iya. Kok bisa benar ini? Iya, karena gitu. Kok gampang? Nggak mungkin kalau nggak error. Menurut Bapak nih, kalau dari Bapak sendiri, ya bagaimana sih Pak perkembangan mahasiswa TI ini dari tahun ke tahun gitu Pak? Wah, kalau perkembangan sih tahun ke tahun selalu meningkat ya, dan dosen juga challenging jadinya ya. Jadi kalau saya sebagai dosen juga challenging, jadi kayak challengingnya itu ternyata mahasiswa sekarang tuh sudah lebih banyak tahunnya gitu. Jadi mereka sebelum mungkin lebih banyak mereka belajar dulu nih, kira-kira sebelum aku masuk di sini apa nih yang harus bisa aku tahu sedikit gitu. Oke, ternyata teman-teman calon mahasiswa mungkin sudah ada yang punya proyekan di luar sebelum lo masuk prodi. Tapi ada itu mahasiswa yang memang padahal lulusan SMA tapi mereka emang belajar otodidak dan bisa bersaing juga gitu kan ya. Itu keren. Iya juga ya. Kasih tau teman lo Pak. Di sini gue suruh belajar dia. Nah, kan perkembangan teknologi digital sekarang tuh cepet ya Pak? Udah sangat cepat nih. Nah, menurut Bapak itu kemampuan apa yang wajib dimiliki mahasiswa TI? Oke, yang pertama sih tadi sebenarnya itu ya rasa ingin tahu yang lebih ya, tadi pertama di awal. Kedua, sebenarnya karena kita orang TI yang dimana sumber informasi itu ada di mana aja ya. Jadi kita juga harus bisa memilah dan menyaring informasi itu, karena kan ada stigma di masyarakat luar yang menganggap bahwa kalau kita jurusan TI kita udah bisa apa aja. Ada kayak gitu ya? Iya, benerin printer misalnya, ngatasin air yang pipa yang bocor itu tadi ya. Teknik industri. Tapi ya itu kayak gitu ya, dia harus bisa Emang adaptasi lah ya, Oh, iya. adaptasi dengan perkembangan yang soalnya sekarang banyak banget, jauh banget lah perkembangan sama masa saya dulu, meskipun saya belum lama-lama banget ya kuliah. bahasa coding juga makin lama makin banyak. Iya, segala macam ular ada kan sekarang. Ular yang Python. Apalagi bahasa ular yang ada. Anaconda ada Pak? Ada? Ada. Ular apa aja ular? Ini. Ular Kobra. Konda ada anaconda, ada python, ada ruby, ada spider, Banyak juga. banyak. Semua peringatan gak ada. Tapi gimana cara Bapak tuh terus update gitu Pak di bidang teknologi yang kayak kan sekarang kan teknologinya makin berkembang gitu, makin berubah gitu Pak. Kalau saya banyak baca sih. Jadi kan kalau kita mungkin di kilas balik ke arah era 2000-an lah ya kita bilang, itu kan internet masih sulit dijangkau. Ya. Jadi kebanyakan mungkin ya orang tua kita atau mungkin para senior-senior kita lebih banyak aksesnya itu dari buku. Tapi kan sekarang akses informasi dan bahan bacaan itu udah sangat-sangat luas ya, bisa kita akses di mana aja. Jadi ya itu, saya banyak baca untuk update-update yang berkembang. Bahkan mungkin nanti ya berlangganan berita ya terkait teknologi, Langganan Iya. literasi lah ya, kalau gitu. Sekarang dari TikTok aja udah bisa belajar ngoding gitu. Iya. Videografi dan lain-lain sih. Iya, semuanya sekarang mah ada di internet sih. Terus menurut Bapak sejauh mana kurikulum di prodi teknologi informasi saat ini itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industri? Jadi kebutuhan industri kan pasti berkembang juga kan.
Nah, di Prodi TI sekarang gimana? Apakah sudah memenuhi? Sudah, kalau dari saya pribadi program studi kita itu sudah memenuhi karena baru banget kita update kurikulum. Jadi kalau sebelumnya itu kita di kurikulumnya namanya kurikulum 2022 dan baru 2024 kemarin kita update lagi ke kurikulum yang terbaru. Makanya jadinya beberapa mata kuliah yang sebelumnya ada ditiadakan karena emang misalnya belum terlalu relate untuk kebutuhan sekarang gitu. Nah, jadi kurikulumnya itu disesuaikan, makanya ada kurikulum baru nih, kurikulum 2024. Berarti Prodi kita update juga ya? Update juga Ada. dong, harus. Ya, itu mah. Oh Pak, saya mau nanya iseng Pak, kira-kira sebelum masuk ke Prodi Teknologi Informasi ini ya, ada nggak sih kayak bahasa pemrograman yang sekiranya bisa kita pelajari sebelum masuk gitu? Dulu tuh saya pas pengen masuk tuh bingung, belajarnya nih bahasa banyak banget ya kan? Belajar yang mana dulu ya kan? Ada saran nggak kira-kira yang bakal pakai Pak? Kalau saran ya, kalau dari saya teman-teman yang sekarang yang memang sedang berkembang di industri dan ada di prodi kita juga diajarkan itu Golang. Kayak itu buatannya Google tuh biasa pemrogramannya. Dan ada lagi misalnya itu ya perularan. Python, bahasa Python, basic. Tapi kan di dalam Python tuh banyak library yang mungkin teman-teman calon mahasiswa mungkin bisa dicoba explore. Kalau dari data kita kan ada beda juga kan? Kalau data sih ya teman-teman ya bisa coba eksplorasi. Data kan sekarang kita bisa ambil dari mana aja. Iya. Kalau dari di Indonesia sendiri itu ada satu data, nah nanti tinggal teman-teman coba-coba aja. Di YouTube banyak banget tutorial-tutorial untuk uji coba terkait data, gimana cara pengolahannya, secara manual misalnya dengan Excel atau mungkin tinggal ketik kode aja pakai bahasa R atau Python. Favorit. Artu udah balik. Enak tuh. Enak. Tapi menurut Bapak kira-kira mahasiswa yang teknologi informasi yang sekarang tuh udah siap belum Pak? Yang menghadapi tantangan industri yang di era sekarang gitu atau masih perlu adaptasi lagi gitu? Mahasiswanya. Kalau dari sisi mahasiswa sih memang tetap harus punya tingkat adaptasi yang tinggi ya. Karena memang ya tahun ini bisa jadi bahasa pemrograman karena kita fokusnya di coding ya di TI itu bahasa pemrograman tuh misalnya yang sekarang tuh PHP nih misalnya gitu untuk di webnya. Tapi bisa jadi tahun depan itu bukan PHP lagi yang menjadi puncaknya tahta tertinggi bahasa pemrograman untuk web gitu. Bisa jadi nanti tiba-tiba kita balik lagi ke HTML atau misalnya jadi mungkin ada bahasa pemrograman baru mungkin penyempurna dari bahasa-bahasa pemrograman sebelumnya. Emang terus belajar sih walaupun udah lulus sekalipun. Iya, tetap harus update. Berat juga tetap. Sebenarnya kalau suka sih kayak Enjoy aja. Kadang kalau ada kode error terus kita berhasil nyelesain itu ada rasa yang Ada rasa yang tidak bisa diekspresikan. Langsung update status gitu. berhasil kelas king Setelah 3000 detik. 3 detik. Nah, terus mahasiswa ya ini nggak detail ngomong ya, pasti di namanya mahasiswa tuh harus aktif ya kan. Nah, peran sertifikasi tambahan dari kegiatan-kegiatan itu penting nggak sih Pak? Sebenarnya seberapa pengaruh gitu buat kedepannya kerjaan? Kalau saya pribadi sih itu sangat-sangat berpengaruh ya, karena nantinya mungkin dari biasa kan kalau kita udah tamat itu HR ya istilahnya ya, untuk yang proses perekrutan itu akan sangat-sangat melihat memang selain nilai pastinya berdasarkan IPK ataupun ya keaktifan di lingkup kampus, ada aktivitas apa lagi yang dikerjakan oleh si mahasiswa tadi selama memang dia berkuliah, apakah mungkin nanti dia ada magang atau ada intern atau kegiatan-kegiatan eksternal lainnya. Kalau ada lomba sebisa mungkin ikutin aja ya. Pasti dong, harus itu. Menang kalah mah Karena belakangan yang penting coba dulu. Tapi Pengalaman dong. benar, pengalaman, teman, Ikut koneksi. Ikut kalau ada lomba. Saya pembimbingnya nanti. Siap tuh. Kira-kira kan di awal tadi tuh saya sempat ngomongin sama Farhan Pak. Jadi teman saya tuh yang masuk ke TI. Nah kalau dari Bapak nih kan
teman saya ini masih bingung gitu karir apa kayak karir kedepannya tuh gimana ya kalau dia misalnya masuk TI kira-kira tuh bapak bakal nyaranin dia tuh mulai dari mana gitu. Nah, kalau di prodi kita sendiri itu kan banyak sebenarnya ya fokusnya atau misalnya bidang kalian yang nanti kan teman-teman mungkin di tahun ketiga itu udah mulai penjurusan lagi ke spesifik teman-teman pengen kemana, dan itu juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman fokus di situ tapi ketika mencoba karir dengan beda itu bisa tapi ya kembali lagi dunia IT itu kan sangat luas ya, bisa aja ya kalau misalnya nih ketika lulus memang misalnya kemampuan codingnya mungkin belum terlalu expert ya, teman-teman bisa jadi project manager, product manager, technical writer dan lain sebagainya, atau tester, software tester yang memang tidak memerlukan, bukan tidak begitu memerlukan keahlian coding yang begitu expert. Berarti emang sebenarnya luas ya prospek kerjanya. Iya. Kalau masalah TI ini apa prodi teknologi informasi itu Luas banget. emang luas ya, nggak perlu dikhawatirkan lah ya kalau kayak gitu. Sekarang segala aspek kehidupan kan ada teknologi ya. Iya sih. Mau dari industri manapun nih, kita dibutuhkan sekarang. Karena orang komputer atau orang TI itu kalau tidak kerja ataupun tidak tidak bergabung dengan bidang industri lain, kita bingung mau ngapain gitu. Apa yang bisa kita bantu dan kita solusikan. Iya. Pokoknya kalau prodinya terkait dengan teknologi mah pasti Ada aja ada aja ya kayak gitu ya. benar. Nah tadi kan bapak sempat bilang nih apa namanya jadi apa mentor lomba pembina lomba gitu kan. Nah itu bisa jelasin lebih detail lagi nggak pak? Itu kan selain pengajar kan di luar kelas bapak kan. Biasa sih karena awalnya tuh di dunia kampus kan biasa mahasiswa tuh banyak banget kompetisinya ya. Apakah memang skalanya regional, nasional ataupun internasional. Jadi di awal memang ada beberapa mahasiswa yang coba reach out ke saya reach out. Pak, Bapak bersedia nggak misalnya jadi ikut jadi pembimbing kami di salah satu kompetisi. Oke, mungkin dari situ jadi karena sebelumnya ketika saya kuliah juga saya suka ikut kompetisi ya. Jadi mungkin jiwa-jiwa kompetisinya naik lagi nih. Berarti ya. Itu yang dibimbing ada lomba apa aja Pak sekarang? Kalau sekarang itu ada pekan kreativitas mahasiswa PKM yang dia dilaksanakan oleh Belawa. Ini kalau yang kemarin itu ada Innovillage namanya. Itu dari PT Telkom Indonesia sendiri. Kalau ini Wah, Satria Data itu kita sekarang lagi nunggu update terbaru dari Belawa karena timeline-nya masih belum keluar. Timeline belum keluar. Sakit banget gitu. Iya. saya nungguin. Fokusnya ke data banget tuh, IT banget tuh, anak IT banget bukannya. Gue banget. Tapi menurut Bapak tuh seberapa penting buat mahasiswa nih ikut dalam kegiatan non akademik gitu kayak lomba, organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial kayak volunteer ke rumah-rumah gitu. Menurut saya sangat penting karena untuk ya kalau di zaman saya tuh ada julukan namanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kuliah pulang kupu-kupu. Nah, jadi nggak bisa tuh. Jadi kita tetap harus barengan tuh berjalan. Jadi akademiknya juga jalan dan bagus, non akademiknya itu juga berjalan ya yang bagus juga track recordnya. Jadi nanti banyak tuh yang IPK-nya baik, tapi mungkin karena dia non akademiknya nggak aktif, nggak terlalu aktif ya. Jadi dia kurang dilirik itu mungkin sama di ketika industri ya. Jadi kan karena nanti di non akademik itu kita kan bisa belajar bisa berkomunikasi dengan khalayak atau masyarakat luas, terus kita gimana bekerja sama dalam sebuah tim. Kalau misalnya nanti ada sebuah acara atau volunteer, kita akan mengontrol kegiatan, acara dan lain sebagainya. Soft skill ya perlu dilatih juga gitu. Nah mungkin kita dari tadi pertanyaan serius Pak.
Gue jadi tegang juga nih. Nah, ada nggak sih pengalaman atau interaksi bapak nih sama mahasiswa yang bapak ajar itu ada yang berkesan nggak? Kalau kesan sih ya karena saya membawakan diri saya sebagai layaknya ya teman ya dengan mahasiswa, jadi kesannya fun aja di dalam ruangan juga fun aja gitu. Jadi ngajar meskipun yang saya ajarkan statistik ya, tuh lah statistik tuh, grafik-grafik gitu ya. Bisa jadi mungkin keluar bisa jadi tahu gimana itu kripto ya. Jadi ahli kripto gitu kan, enggak, tapi ya saya coba untuk bukan lebih dekat ya, apa ya namanya ya tetap ada bordernya antara, karena kan dosen dan mahasiswa, tapi mungkin bordernya itu nggak terlalu jauh banget kan, jarang. Mungkin mereka jadi mahasiswa juga bisa lebih terbuka jadinya. Kalau mau nanya apa gitu, Iya. santai juga. Karena kan kadang mahasiswa juga karena punya rasa takut kepada dosen, karena misalnya dia pengen nanya yang bukan berkaitan dengan perkuliahan tuh kan, karena mungkin dosennya yang cukup tertutup, jadi dia ragu nih, maju nggak ya, mundur nggak ya, mundur dia. Berarti so far di kelas fun aja ya. Iya. Apa namanya, mahasiswa juga asik-asik aja. Bener, tanya dong Nova kan dia Iya kan, di Pak? kelas saya ini. Seru banget. Seru banget. Kalau uasnya, Aduh. Tangis itu kemarin. Tapi alhamdulillah bagus lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan masih sementara tapi ya. Saya jadi takut nih Pak, nilai saya jelek. nanti akhirnya lebih tinggi mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. 99. Puasa agak berkeringat kemarin. Tapi kalau dari Bapak tuh gimana cara Bapak tuh kayak memotivasi nih agar mahasiswa TI itu belajar kayak semangat buat eksplor gitu tentang teknologi informasi ini. Kalau saya sih jangan sendiri-sendiri ya, jangan individual. Dari mau di kampus ataupun di luar kampus ya tetap teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa yang sekarang tuh kayak berkelompok aja gitu. Jadi kan dalam berkelompok tuh nanti hadir diskusi-diskusi gitu kan. Iya benar. Iya, biasanya apa? Mau diskusi yang tidak perlu, tidak penting, sampai diskusi yang masalah tentang apapun ya. Nah, jadi ya dari situ jadinya teman-teman punya wawasan yang lebih. Jadi karena wawasan itu ada hasil obrolan diskusi, kayaknya enak nih bisa jadi suatu ide. Iya. Tiba-tiba buat ide lomba. Iya, ide lomba. Buat ini. Gitu. Atau minimal banget ide tugas besar. Iya, hari, tugas gitu. besar. Kita skripsi aja nanti kelompok bisa kan? Pengennya sih gitu. Tapi metode belajar yang bapak terapin di kelas gimana Pak? Kalau metode belajar sih saya menerapkan yang interaktif ya, jadi nggak monoton saya terus yang menyampaikan materi terus mahasiswanya pasif gitu kan. Saya coba interaktif, kalaupun misalnya tidak ada pertanyaan pada saat itu, saya terkadang memberikan case, contoh-contoh yang saya tunjuk aja. Nih kamu silakan. Pernah ditunjuk nih pasti nih. Jadi itu tegang juga tuh kalau kayak gitu tuh. Tapi takut ditunjuk. Malah ini kan, malah nggak ada yang bengong jadinya kalau kayak gitu. Iya, jadi berarti. Jadi berarti mau nggak mau tuh kan. Mau nggak mau ya. Yang penting nggak masuk dulu Pak. Kalau menurut Bapak, apa peran terbesar dosen gitu Pak dalam membentuk generasi profesional teknologi informasi dalam masa depan? Kalau peran yang paling yang paling berdampak ya itu lebih ke pola berpikir ya, mindsetnya. Karena saya sendiri juga ketika berkuliah 2 kali ya kan, udah kuliah 2 kali kan, OTW 3 kayaknya nih. Dokter. Saya tungguin Pak. Aduh, saya nggak ngajar dulu kalian dong berarti nanti. Kan? Wajar gitu. Nah, lulus aja gitu. Nah gitu, jadi ya gimana di kuliah itu sebenarnya bukan membuat kita bisa apa ya, kalau di bangku sekolah kan kita bukan apa ya bahasanya, disuapin materinya, disuapin tuh misalnya. Nah kalau di kuliah tuh dosennya cuma kasih pengantar aja lebih banyak, jadi kayak teman-teman calon mahasiswa ataupun mahasiswa lebih bisa
explore di situ ke dalamnya. Jadi nanti bisa jadi di satu momen tuh malah si mahasiswanya lebih tahu daripada dosennya. Ada Itu yang ditunggu-tunggu Pak. itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Keren juga ya gitu. Loh, apa tuh gitu kan? Jadi saya duduk di belakang, si mahasiswanya yang ngerjain, ngajarin gitu. Responsif banget. Biar pemikiran mahasiswa juga kritis sebenarnya kayak gitu kan. Nah, apa perubahan atau inovasi yang ingin Bapak lihat di dunia pendidikan khususnya di prodi teknologi informasi? Untuk kalau dari saya sih harapannya semoga kita bisa ada ini ya, dosen praktisi dari luar gitu. Karena kan meskipun background dosen-dosen sekarang tuh sebelumnya mungkin ada yang menjadi menjadi profesional atau praktisi sebelum menjadi akademisi, tapi kan itu di beberapa tahun sebelumnya. Kan kalau di industri itu juga selalu terus berkembang ya. Jadi kita harus juga perlu sebuah review ataupun pembaharuan, terus juga ke keilmuan yang sekarang terbarunya apa gitu. Jadi pendidikannya update terus ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar teori atau praktek yang sekedar praktek aja, tapi benar-benar langsung mengarah ke industrinya. Terjun langsung lah ya, istilahnya gitu ya. Yang terakhir Pak, apa Pak? Ada nggak pesan khusus gitu dari Bapak untuk mahasiswa yang sedang atau akan menempuh studi gitu di bidang teknologi informasi? Pesan ya. Saya susah nih. Ditanya pesan kesan ini. Ayam bakar. Iya. Oh. Oh iya, aduh lapar ini. Nah, kalau pesan sih sebenarnya untuk yang sedang ongoing atau calon ya, saya bilang itu ya harus bisa explore aja selagi emang dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini kita bisa explore dari mana saja, kapan saja, di mana aja gitu kan. Jadi it starts with you ya, semuanya dimulai dari kamu gitu. Starts with you. Kalau bukan kita yang mulai siapa lagi gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi. Jadi karena kan nanti teman-teman mungkin yang sedang ongoing atau yang akan ongoing ya, yang akan bergabung menjadi mahasiswa saya nih. Asik. Ketemu kalian ini. Nah, ya kalau mungkin ya 10-20 tahun lagi nanti saya masih tetap jadi dosen, nanti saya mau ngurus sesuatu, ketemu siapa Nova, gitu. Pak, apa kabar? Tapi ya tetap harus in charge dengan ya kampusnya. Karena nanti kan ketika teman-teman jadi alumni ya, itu kan membawa nama baik kampus juga gitu kan. Terus ya harapannya lagi ya semoga bisa menjadi pimpinan-pimpinan ya. Amin. Targetnya semuanya begitu kan. Sukses semua lah ya. Sukses semua pastinya, karena tingkat bahagia seorang dosen atau guru tuh ketika melihat mahasiswa-mahasiswanya pada sukses. Amin. Jadi itu kata-kata hari ini Pak. Start with you. Asik. Nah, udah nggak kerasa nggak sih udah sampai penghujung acara? Waduh. Aus sih. Dipit kopi. Nggak kerasa teman-teman udah sampai penghujung acara nih. Semua pertanyaannya semoga terjawab, semua rasa penasaran kalian terjawab. Nah, terima kasih Pak Widom udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast di episode kali ini. Dan buat teman-teman yang nonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita pamit undur diri. Bye bye.